Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Haryani dari TK Kartini 3 Musuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang strategi kepemimpinan efektif untuk pendampingan pembelajaran di sekolah. TK Kartini 3 yang berada di Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali adalah salah satu sekolah pelaksana program sekolah penggerak angkatan 2. Karakteristik lembaga kami yang berada di pedesaan memiliki potensi dan sumber daya yang banyak yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, diantaranya lahan pertanian yang luas dan sumber air yang melimpah. Rapor pendidikan tahun 2024 ada beberapa indikator yang perlu kami benahi, yaitu diantaranya perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif dengan nilai capaian yang masih rendah, yaitu 67,36. Kemudian kualitas perencanaan dengan nilai capaian 69,81, pengaturan lingkungan belajar dengan capaian nilai 58,4, proses belajar yang sesuai dengan anak usia dini dengan capaian nilai 64,25, pembelajaran berdiferensiasi dengan capaian nilai 43,37. Hal ini membuktikan bahwa kami belum mampu memberikan layanan yang baik bagi peserta didik di lembaga kami. Dengan fokus rapor pendidikan, kami berharap dapat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap layanan kami kepada peserta didik dan orang tua wali murid. Sebagai kepala sekolah, strategi yang saya gunakan adalah pendampingan pembelajaran kepada guru kelas. Tujuannya untuk merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pembelajaran? Kemudian didiskusikan bersama dalam komunitas belajar untuk mencari solusi dan melakukan perbaikan pembelajaran. Hari ini anak-anak menyesuaikan tentang sifat air, bagaimana air itu sifat air. Tapi hari ini saya membuat tugas berupa gambar air agar anak-anak bisa membayangkan bagaimana air mengalir. Tugas anak hari ini. Iya. Anak-anak senang hari ini? Senang. Iya. Silakan dilanjutkan ya Bu, saya ke kelas yang lain. Terima kasih. Pelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Jadi mohon untuk bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana pembelajaran panjenengan di dalam kelas. Mungkin dari guru kelompok B dulu, Bu Kartika. Monggo Bu. Ya Bu, jadi di minggu ini modul yang kita gunakan minggu ini modul tentang topiknya itu air. Nah di sini di minggu ini media yang saya gunakan bergambar, kemudian saya bercerita tanpa gambar dan cerita saya sendiri. Di sini di hari, kalau tidak salah di hari Rabu itu saya memberikan pembelajaran tentang sifat air. Di situ saya bercerita dan saya bertanya pada anak-anak. Saya suruh mereka untuk membayangkan sifat air itu seperti apa sih, kalau mereka pegang itu seperti apa, terus kayak alirannya. Air itu mengalirnya dari mana? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, seperti itu. Tapi sebagian besar dari mereka itu belum bisa menjawab. Ada yang masih celotehnya itu dari bawah ke atas Bu. Jadi mungkin karena apa ya? Dalam pembelajaran saya itu anak-anak seperti belum bisa membayangkan situasi yang sebenarnya. Jadi saya tanya tentang sifat air itu, jawaban mereka masih bingung, mereka masih belum, seakan-akan belum bisa membayangkan air itu seperti apa sih, bagaimana mengalirnya seperti itu. Sedikit gambaran nih, jadi untuk pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas seperti itu. Kalau menurut Ibu,
Dengan pembelajaran seperti itu, bagaimana antusias anak-anak dalam mengikutinya? Ya, sepertinya masih belum begitu antusias. Saya juga masih mencari-cari ini karena apa ya, kenapa kok mereka terkesannya ya sekolah gitu aja tanpa kayak ada greget untuk bisa lebih mendapatkan pengalaman baru. Anak-anak itu sebenarnya cuma yang mengerjakan tugas saja, dan bahkan ada yang tidak selesai. Mereka terkesan mungkin mereka terkesan bosan atau apa seperti itu. Ya, memang pembelajaran saya waktu itu juga masih di kelas saja. Saya belum mengajak anak-anak kemana-mana. Saya juga cuma bercerita dari cerita saya. Jadi untuk saat sekarang media yang digunakan baru sebatas gambar, gambar, kemudian dan cerita dari guru, gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya, untuk sumber belajar itu nanti itu bisa lebih memperbanyak lagi ya. Seperti kita tahu kalau di lingkungan kita sendiri itu ada embung, mungkin nanti bisa untuk eksplorasi anak-anak karena itu tadi sesuai sekali dengan sifat air mungkin jadi dari bagaimana air mengalir, kemudian mungkin nanti ada eksperimen yang lainnya. Nah, ini mungkin lebih baik kalau kita itu memberikan pengalaman yang secara langsung, pengalaman nyata. Jadi anak bukan hanya sekedar mendengarkan, kayaknya kalau seperti itu mungkin anak juga pasif. Jadi mereka mungkin ada yang cuma sekedar ngelamun, atau mungkin apa sih, mungkin mereka belum bisa membayangkan. Jadi nanti mohon mungkin ibu bisa menampilkan bagaimana rancangan pembelajaran panjenengan yang terkait dengan itu tadi. Hal seperti itu pun sebenarnya kita bisa memberikan pengalaman langsung ya Bu. Meskipun itu di sekolah, misalnya kita menggunakan keran, itu kan juga bisa ya. Terus kemudian sedotan atau apa, ember, kemudian menuang air dari botol. Jadi itu mungkin anak-anak akan lebih senang lebih senang. Tentang lokasi di sekitar kita, sekolah kita. Siapa yang tahu anak-anak tentang embung? Ayo, nek coba aku digapakke. Ayo, embernya yang hitam harus terisi ya. Harus terisi. Berarti untuk rencana perbaikan pembelajaran kemarin sudah terlaksana ya Bu ya? Iya, jadi terlaksana. Dari modul yang awal dengan pembelajaran awal, kemudian modul yang perbaikan dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Untuk keberhasilannya tentang pemahaman anak lebih baik yang mana Bu? Tentu saja lebih baik yang perbaikan. Waktu belum ada perbaikan, mereka cuma sekedar membayangkan. Saya beri pertanyaan juga tidak bisa menjawab dengan seperti apa gitu. Tapi karena ada banyak kegiatan yang kita berikan secara langsung, kita ajak anak-anak untuk eksperimen. Dari sumber belajarnya kita beragam, kemudian kita bisa memberikan pemahaman yang nyata kepada anak-anak. Ya seperti ini maksudnya. Mereka bekerja samanya bagus ya. Iya, dan mereka juga melatih kawan juga karena bergantian menuangkan. Saking antusiasnya, mereka tapi tidak berebut untuk bergantian menuangkan. Jadi nanti disiplin bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan dari bagaimana memegang bambunya. Bagus sekali Bu, seperti ini maksudnya ya. Seperti ini maksud saya. Jadi untuk ke depan, untuk kegiatan pembelajaran yang lain nanti ya saya harapkan untuk kita bagaimana kita bisa memberikan pengalaman